Wa kharaja bil hakiki, berbeda dengan tawaduk hakiki. At-tawadu'u al-mutaqaddamu atau at-tawadu'u al-mutaqaddimu bisa. At-tawadu'u al-mutaqaddamu yang telah diuraikan di depan, at-tawadu'u al-mutaqaddimu ya yang teruraikan di depan begitu. Waladhi wa huwa alladhi yunshi'u minan nadhri nafsi. Yang di depan itu kemarin kita terangkan, dia menghormati seseorang itu karena ada sesuatu keinginan, minan nadhri anin nafsi, karena yang linaksin nufus. Oh ya, terputus ya. Wa huwa alladhi yansha'u minan nadhri linaksin nufus. Itu semuanya tersaksikan karena kekurangan jiwanya, wa uyubiha, dan dia sebenarnya di situ adalah ada cacat-cacatnya. Fa innahu laisa hakikian. Kalau masih begitu sifatnya, sifatnya semua begitu aja, ingin mau dihormati, ingin mau dihormati, tapi kemudian yang ditunjukkan apa? Saya menghargai dia karena apa? Karena saya supaya diangkat, saya supaya dihormati. Itu biasa itu. Bahkan mungkin ya hampir manusia seluruhnya begitu itu, yang tidak ngerti. Kalau masih begitu pikirannya ya itu namanya orang takabur gitu. Itu namanya orang takabur. Wa uyubiha fa innahu laisa hakikian, karena dia tidak dinamakan tawaduk hakiki. Li'annahu qad yakunu masuban bi syai'in minal kibri wal ujmi, karena di situ kadang-kadang tercampur dengan sesuatu yang namanya kubur, takabur, wal ujmi, dan ujub, merasa dirinya hebat, membanggakan dirinya begitu. Tapi yang diperbuat seolah-olah dia menghormati, hanya saja karena hatinya pengen begitu, itu nanti tentu terjadi pertentangan itu. Akhirnya tidak bisa berkumpul karena apa? Ya karena merasa tidak dihormati. Nah kalau seperti itu ya namanya ya Masya Allah, bukan orang-orang wahidiyah kok kemudian hatinya kayak begitu itu, masih menghargai menunjukkan penghormatan kepada orang lain, tapi maksudnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu namanya Masya Allah, itu Mbah Yai itu sudah menyatakan bahwa sifat-sifat yang demikian itu harus dibuang, karena itu adalah penghambat daripada perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi gitu. Lah sementara kita kok masih begitu aja, pengen jabatan, Masya Allah, itu nanti akhirnya yang ada apa? Yang akhirnya maunya berkumpul dengan temannya saja, berkumpul dengan orang lain tidak mau, karena tidak cocok begitu. Nah kalau sudah bisa melebur begitu, itu orang artinya paling tidak dia sudah bisa mengurangi harga dirinya begitu. Walidha qala al-Junaidi qaddasallahu sirrah. Karena melihat kondisi yang semacam ini tadi, berkata Imam Junaid, qaddasallahu sirrah, semoga Allah menjaga rahasia-rahasianya. Menjaga rahasia-rahasianya itu ya tidak dipertunjukkan kepada orang lain gitu. Tidak ada yang ngerti kira-kira gitu. At-tawaddu'u inda ahli tauhidi. Tawaddu' menurut ahli tauhid, maksudnya ahli tauhid adalah orang yang benar-benar mengisahkan Tuhan. Jadi kalau sudah mengisahkan Tuhan apa? Ya Allah yang satu. Karena Allah yang satu, segala macamnya satu. Hebat, ya hanya dia. Kaya, ya hanya dia. Pintar, ya hanya dia. Nah ahli tauhid itu orang yang begitu. Tidak merasakan kehebatan Allah, saya punya kehebatan juga.
Allah kaya karena di kampung saya merasa kaya juga. Enggak begitu. Jadi semuanya itu hanya dikembalikan kepada Allah. Kalau andaikan saya kaya, memang dikasih kesempatan, diberi kesempatan untuk kaya, tapi bukan karena saya gitu. At-tawadu'u al-haqiqiyu, at-tawadu'u inda ahli tauhid, itu takaburun. At-tawadu' inda ahli tauhid itu takaburun. Orang yang mengatakan tawadu menurut ahli tauhid itu namanya orang yang takabur. Jadi kalau dia sudah termasuk golongan-golongan orang-orang yang tinggi, enggak berani mengatakan tawadu atau tidak berani mengatakan perbuatannya itu adalah tawadu. Itu perbuatan yang memang seharusnya begitu. Karena apa? Karena yang disaksikan Allah aja. Jadi dia tidak bisa membayangkan gitu. Yang hebat hanya Allah gitu. At-tawadu'u inda ahli tauhidi takaburun. Qala Ghazali, berkata Imam Ghazali, wala alla muraduhu anat tawadu'a anal mutawadi'a, ada mimnya ya, anal mutawadi'a yusbitu nafsahu suma yudi'uha. Nah, ini kebiasaan orang yang tawaduk yang belum tahu jelas tentang tawaduk itu, pertama sekali dia tentu mengatakan aku yang paling hebat. Terus dia meneliti kepada orang lain, orang lain sebenarnya kecil. Nah, kok kemudian orang ahli tasawuf, ahli tauhid dalam hatinya ada ini itu tidak diterima pengakuan itu. Jadi orang ahli tauhid kok kemudian merasa tawaduk itu tidak dianggap tawaduk. Karena apa? Karena orang tauhid itu, orang ahli tauhid itu sudah tidak mengatakan apa-apa. Semuanya adalah kembali kepada Allah gitu. Qala Ghazali wala alla muradu anal mutawadi'a yusbitu nafsahu summa yudi'uha wal muwahhidu la yusbitu nafsahu wala yaroha syai'an hatta yudi'aha. Nah, kalau orang ahli tasawuf atau orang-orang sudah mendapatkan kedudukan kelompok itu dalam hatinya tidak akan mengatakan aku lebih, itu tidak ada, dan tidak merasa dia punya kelebihan, ya memang begini ini gitu. Jadi kalau ketemu orang ya biasa aja, memang hormat, bukan kemudian sekedar sok menghormat, memang hormat itu, tetapi bukan dengan maksud ingin dianggap sebagai orang yang berkelebihan. Anal mutawadi'a yusbitu nafsahu summa yudi'uha wal muwahhidu la yusbitu nafsahu wala yaroha syai'an hatta yudi'aha. Karena tidak melihat sesuatu, apa yang direndahkan? Orang yang merendahkan itu karena melihat ada sesuatu pada dirinya lebih. Nah, kalau dia tidak melihat kepada itu, mau merasa lebih atau tidak, enggak mungkin merasa begitu itu gitu. Intaha, ini keterangan Imam Ghazali. Mengapa orang tasawuf, ahli tauhid, siapapun ahli tauhid kok mengatakan dirinya merasa tawaduk, itu adalah takabur. Nah, penjelasan Imam Ghazali, masalahnya kalau orang yang masih mengatakan merasa menghormat, itu biasanya dalam dirinya ada sesuatu rasa lebih. Nah, karena ada sesuatu rasa lebih kemudian dihilangkan. Nah, ada merasa lebih karena ada yang lebih lalu dihilangkan. Nah, orang ahli tasawuf itu tidak begitu, itu tidak merasa lebih karena tidak merasa dirinya lebih. Tidak ada hal yang menonjolkan apa yang mesti dibuang. Ya tidak ada yang dibuang. Jadi orang ahli tasawuf tauhid itu yang sudah benar itu ya
keadaannya yang begitu itu sudah menjadi perilaku yang tidak ada sesuatu pun keinginan diri sendiri. Nah, kita apa bisa begitu? Untuk kita sulit sekali mengatakan begitu. Kalau kita mengatakan tawadhu, itu mesti kita itu merasakan ada sesuatu pada diri kita yang lebih, melihat pada orang lain kurang. Kalau itu bukan ahli tasawuf, begitu itu. Tapi kalau orang ahli tasawuf kok masih berpikir seperti itu namanya bukan tawadhu, itu adalah mutakabbir. Fahuwa waibun an nafsihi wa hissihi. Seorang ahli tauhid itu orang yang lenyap dari dirinya sendiri dan dari rasa dalam jiwanya. Bima yushahidu min aldomati robbihi, karena dia menyaksikan kepada kehebatan Tuhannya. Nih, kalau kita sudah bisa menyaksikan kehebatan Allah, menyaksikan mungkin masih dalam hitungan akal. Kalau menyaksikan dalam hitungan akal itu nanti akibatnya aku punya rasa lebih. Tapi kalau sudah menyaksikannya dengan naksi kolbi atau suhudul kolbi, itu tidak akan mengatakan begitu. Nah, sewaktu dia orang ahli tauhid kok mengatakan begitu, tentunya dia ya bukan ahli tauhid. Karena kalau ahli tauhid tidak mungkin dia akan merasakan sesuatu yang lebih kemudian menghilangkannya. Karena orang tauhid itu pemikirannya adalah keagungan Allah. Bima yushahidu min awdomati robbihi. Qala fi awarifil ma'arif, berkata di dalam kitab Awariful Ma'arif, la yablughul abdu haqiqatat tawadu'i illa inda lam'ani nuril musyahadati fi qalbihi. Seseorang tidak akan mencapai derajat tawadhu kecuali kalau dia menyaksikan kepada kehebatan lam'ani nuril musyahadah. Dia menyaksikan nur musyahadah. Wala yukhrijuka anil wasfi. Ini keterangan selanjutnya. Wala yukhrijuka anin nafsi ay an awsofi nafsika kal kibri wal ujbi. Lah ya yaqulu, nanti tuh intaha tadi selesai ya. Summa alala mata kodama bikolihi. Tadi saya membaca meloncat ya. Ya sebenarnya begini bacanya ya, tadi meloncat sedikit beberapa kalimat. Summa alala mata kodama bikolihi. Kemudian Kiai Syekh Ibnu Athaillah memberikan alasan bikolihi. Wala yuhrijuka anil wasfi, tidak mungkin mengeluarkan kamu dari sifat-sifat kibir, sifat-sifat nafsunya sendiri dan sifat-sifat kesombongan, illa suhudul wasfi. Yang bisa menghancurkan kepada hal-hal tadi tidak satu pun, kecuali kalau dia berhasil menyaksikan suhudu aldomatillah itu. Kalau belum pernah menyaksikan, mungkin menyaksikan dengan kolbu, atau mungkin juga menyaksikan dengan mata kepala. Nah, kalau Pak menyaksikannya dengan mata kepala, ada dua kemungkinan. Tetapi kalau menyaksikan dengan suhudul qalbi, itu nanti akan mengantarkan kepada
tawadhu hakiki. La yukhrijuka anil wasfi, tidak mungkin mengeluarkan kamu dari anil wasfi, ai an ausofil nafsika. Artinya tidak satupun yang bisa menghilangkan itu. Orang kalau belum menyaksikan itu sulit sekali. Kok kemudian tidak mengatakan kibir, tidak mengatakan ujub, dan tidak mengatakan nafsu-nafsu yang lain, itu sulit sekali. Illa sudul wasfi, kecuali dia pernah menyaksikan sifat-sifat Allah. Ai suhudu sifati rabbika, ai menyaksikan sifat Tuhan kamu. Ka'adzomatihi, seperti contohnya keagungan Allah. Falwaksul madhkuru awalan, sedangkan sifat yang disebutkan awalan pertama sekali huwa wasful abdi, itu adalah semuanya sifat-sifat dari seorang hamba. Apa? Ya, dia masih punya sifat-sifat nafsu, sifat-sifat ujub, dan sifat-sifat takabur. Itu adalah sifat-sifatnya hamba. Huwa wasful abdi wal madhkuru sanian, sedangkan yang disebutkan dalam penjelasan yang kedua huwa wasful rabbi, itu adalah menunjukkan sifat Allah. Ya, orang yang bisa mengetahui kepada sifat-sifat Allah. Wahdi qaidatun kulliyatun, ini merupakan suatu kaidah yang global, gitu. Kaidah yang global artinya berlaku di segala macam kondisi. Syamilatun yang memasukkan lima takodama wali ghairihi, yang memasukkan kepada lima takodama, penjelasan yang terlampau, wali ghairihi. Fala khurja lil abdi an sifati nafsihi, maka tidak bisa keluar bagi seorang hamba an sifati nafsi, daripada sifat-sifat nafsunya, sifat-sifat nafsu, ya, illa bisudihi li sifati rabbihi, kecuali dengan menyaksikan sifat-sifat Tuhannya. Faman syahida kibriya ilhaqi, siapapun orang yang bisa menyaksikan kibriya ilhaqi. Kibriya itu sifat sombongnya Allah. Sifat takabur itu hanya kepunyaan Allah. Kalau kita masih mengaku sombong, bagaimanapun pula keadaannya, itu kita itu merampas, seolah-olah mengaku hak-hak yang bukan hak kita. Kita mengambil sifatnya Allah. Faman syahida kibriya al-haqiyah, siapapun orangnya yang menyaksikan kepada sifat kibirnya Allah, lam yabqa bihi kibrun, maka tidak akan tertinggal di dalam hatinya sifat-sifat kibir. Waman syahida hinahu, siapapun orang-orang yang bisa menyaksikan kekayaan Allah. Allah itu maha kaya. Terus kita bisa membayangkan maha kayanya Allah itu bagaimana. Tentu kita memikirkan segala macam. Yang akhirnya yang kaya ya cuma Allah. Kalau sudah mengatakan yang kaya cuma Allah, apa kemudian kita ngaku-ngaku? Kok hebat banget lah gitu loh. Faman syahida kibriya al-haqqi lam yabqa bihi kibrun, siapa yang bisa menyaksikan kibriyanya Allah, maka tidak akan tetap di dalam dirinya rasa sombong. Wa man syahida hinahu, siapapun orang yang bisa menyaksikan kekayaan Allah, lam yabqa bihi ghaniyun,
tentu tidak akan tetap dalam dirinya adalah suatu sifat merasa kaya. Waman syahida qudratahu, siapapun orang yang menyaksikan kepada kekuasaan Allah, lam taqo lahu qudratun, tentu tidak akan ada di dalam dirinya itu rasa mampu. Kita mengatakan Allah adalah maha kuasa, kita pikirin, akhirnya habis pemikiran semuanya yang maha kuasa cuma Allah. Kalau sudah sampai ke situ pemikiran kita, lalu apakah Anda ngaku aku juga kuasa? Kan tidak mungkin. Karena apa? Karena yang kuasa ya cuma Allah. Lam taqo lahu qudratun fayabqa bi rabbihi la bi nafsihi. Maka itu semuanya akan terdapat cuman pada Allah, tidak pada dirinya sendiri. Fa inna man syahida awsafa rabbihi, karena sesungguhnya orang-orang yang menyaksikan kepada sifat-sifat Tuhannya, lam yabqa lahu khobarun, dia tentang dirinya, lam yabqa lahu khobarun an nafsihi, dia tentang dirinya sendiri pun tidak akan ngerti aku ini siapa, aku itu orang apa, tidak ngerti, karena dia menyaksikan kebesaran Allah. Jadi mau ngaku apapun tidak bisa, tidak ada suatu kalimat yang menunjukkan kepada bahwa dirinya itu hebat, itu tidak ada. Nah, kalau sudah mengatakan seperti itu, kalau mengerjakan tawadhu, ya kemungkinan itu adalah benar-benar, bukan kemudian sekedar akuan, atau saya menghormati kepada orang supaya saya dihormati sendiri. Tidak ada kayak begitu, karena dia telah menyaksikan kebesaran Allah. Nah, mudah-mudahan aja kita belum sampai kepada penyaksian itu. Andaikan pun belum sampai, tapi mengarah ke sana tentang pemikiran kan ada. Pemikiran kita itu bisa mengatakan itu semua mentok habis-habisan. Hanya Allah. Kalau sudah begitu, lalu mengatakan apa kita tentang diri kita? Kalau kita sudah mengaku bahwa yang paling adalah Allah, kemudian kita masih mengaku, itu kok sok banget ya. Bagaimana pengakuannya kepada kehebatan Allah, sementara dia masih mengaku kehebatannya sendiri. Makanya orang-orang yang sudah begitu itu kalau mengadakan atau memperbuat sesuatu yang namanya tawadhu, itu bukan karena harapan-harapan tertentu. Itu terjadi karena ya memang begitu kehendak Allah. Jadi bukan saya punya kehendak untuk bisa begini begitu, sama sekali tidak. Nah, mudah-mudahan keterangan sekarang ini cukup sampai sini dulu. Nanti mudah-mudahan bisa kita renungkan dan akhirnya kita itu tidak jadi orang yang sok musuhan. Kalau musuhan saja terjadi, masih terjadi permusuhan, itu karena apa? Karena merasa dirinya itu merasa direndahkan. Dia akan bisa kumpul dengan segala orang dalam bentuk apapun, tidak hanya mau satu kelompok saja. Dia merasa kalau kumpul dengan kelompok ini benar, kalau ngumpul dengan kelompok itu tidak benar. Ini tidak bisa itu. Nah, Mbah Yai mengatakan buanglah sifat-sifat seperti itu kalau Anda masih siap untuk melanjutkan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi. Sekarang saya berjuang fafiru ilallah wa rasulihi, tetapi ternyata kita tidak bisa ngumpul dengan sesama pengamal wahidiyah. Itu namanya apa? Pengkhianat yang luar biasa. Itu orang yang takabur, itu mau menangnya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diinginkan Mbah Yai dan apa yang diterangkan kitab ini. Kitab ini sudah diakui oleh semua orang ya. Jadi kalau masih bersifat seperti itu, ya itu memang kondisinya seperti itu, bukan karena asal-asalan saja mengarangnya. Semuanya ini adalah sudah menjadi patokan di dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa membaur akhirnya kepada siapapun tidak ada rasa kurang dihormati, merasa direndahkan, atau merasa
keinginannya tak tercapai sehingga akhirnya tidak bisa diajak bersama-sama dengan pihak-pihak yang lain, maunya hanya berkumpul dengan pihaknya sendiri. Padahal kalau berkumpul dengan pihak-pihaknya sendiri itu sebenarnya dia waktu berkumpul dengan kelompoknya itu tentu merasa inilah yang terbaik gitu. Kelompok saya yang terbaik, kelompok kamu enggak ada artinya gitu. Nah itu namanya takabur, sombong. Nah, kalau sudah sombong, siapapun yang mengambil satu sifat daripada sifat Allah, kibriya dan azamah, fa'al qaituhu finnar, Allah akan lemparkan itu orang ke dalam neraka, tidak akan dimaafkan. Karena apa? Karena syirik. Syiriknya apa? Bukan syirik jali. Syiriknya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik jali, kita nyembah pohon, ketahuan. Kalau kita dalam hati ada rasa begitu, itu namanya juga syirik. Mengaku seperti Allah. Jadi seolah-olah merampas sifat-sifat Allah. Nah sama saja dengan orang yang takabur. Nah mudah-mudahan kita bisa merenungkannya dan akhirnya menjadikan diri kita itu selalu bersama-sama dengan pihak-pihak yang harus melaksanakan sifat-sifat seperti itu. Kalau sepertinya atau seandainya pengamal wahidiyah kok masih menggolong-golongkan kelompoknya, Anda cukup aja dia diam saja, mudah-mudahan aja sadar, nggak usah dikritik. Ya, Anda harus tahu kritik ya nanti nggak benar itu. Ya makanya doakan saja orang-orang yang masih kayak begitu itu, mudah-mudahan cepat-cepat diberi kesadaran. Makanya sadar ilallah wa rasulihi itu tidak gampang, karena dalam perbuatan kita itu semuanya kita itu berpikir tentang diri kita, tidak berpikir tentang keagungan Allah. Selama kita memikirkan diri kita tentu banyak kekurangan atau banyak kelebihan gitu. Tapi kalau memikirkan kepada zat Allah, akan terdiam kita, tidak bisa berkata-kata dan akhirnya tidak berani berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah itu aja yang perlu diingat, fahami kepada sifat-sifat dan keagungan Allah, sifat-sifat kehebatan Allah kita fahami. Andaikan fahamnya dalam otak, tapi kalau sudah sampai kepada batas akhir, nah belum menyaksikan dalam hati, itu mungkin bisa dikatakan tawadhu, tapi kemungkinan untuk jatuh ke kelompok yang kedua itu bisa, karena di situ masih tercampur dengan al-ujbu dan al-kibriya'u. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min urusyi hadha zaman an-nadrah wal barakah. Wa minkum jami'a al-afwa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.